Seperti pujian ini Tuhan, kami rindu bahwa hidup kami dapat menjadi sebuah bejana yang dapat mempermuliakan nama Tuhan. Ketika kami melihat siapa diri kami di hadapan Tuhan, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Kami hanyalah manusia berdosa yang mengharapkan belas kasihan Tuhan untuk menyelamatkan kami. Terbukti Tuhan sampai dengan detik ini, kalau kami boleh ada, kalau kami boleh merasakan segala sesuatunya, kami percaya itu semua hanya oleh anugerah dan penyertaan Tuhan semata bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu, kami mau bersama-sama bersatu hati datang kepada Tuhan, memohon agar Tuhan boleh melayakkan hati dan pikiran kami, melayakkan hidup kami untuk menerima firman kebenaran-Mu. Jamah kami Tuhan, lawat kami, dan hamba yang terbatas ini Engkau sembunyikan di belakang salib-Mu saja Tuhan, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba, semuanya berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom. Shalom semuanya. Bisa lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah sampai dengan detik ini. Dan juga kita masih bisa beribadah secara langsung. Ada banyak orang-orang di luar sana yang tidak bisa merasakan ibadah seperti kita. Dalam beberapa hari yang lalu dalam persekutuan itu kami ada sharing yang menjadi sukacita saya di minggu ini itu apa. Jadi minggu kemarin itu adalah ibadah pertama saya yang secara langsung ya, sebelumnya itu online terus. Jadi saya bersyukur saya masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, masih bisa merasakan sukacita bersama-sama. Dan hari ini kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal 27 ayat 17 serta Pengkhotbah ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Kita akan bacakan bersama-sama Amsal pasal 27 ayat 17, setelah itu Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai 12. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah saling mempertajam, saling memperkuat. Amsal 27 ayat 17, 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ayatnya Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 sampai 12. 1, 2, 3. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan, ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, untuk mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini, ada sebuah ilustrasi. Jadi di sebuah gereja di suatu tempat, ada seorang pemuda yang datang menemui seorang kakek yang bijaksana. Pemuda itu menceritakan segala kekesalannya, segala keluh kesahnya ketika dia berbakti, beribadah di suatu gereja. Dia mengalami kepahitan, dia mengalami kekecewaan yang ya mungkin begitu berat bagi dirinya dengan orang-orang yang ada di dalam gereja itu sendiri. Pemuda itu ingin menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, di mana dia datang pada hari Minggu saja, duduk, beribadah, setelah itu pulang. Dia tidak mau mengikuti persekutuan,
dia tidak mau mengikuti pelayanan, karena bagi dia ketika dia bergabung, ketika dia masuk dalam pelayanan, dia akan masuk dalam sebuah masalah di mana akan ada gesekan-gesekan yang dia tidak mampu untuk terima. Dia tidak mau berproses di dalam persekutuan itu sendiri. Setelah mendengarkan cerita dari pemuda itu sendiri, sang kakek hanya diam saja, dia tidak berkata apa-apa, dan setelah itu dia mengambil sebuah arang yang sedang berada di dalam tumpukan api. Bapak Ibu tahu ya, arang itu seperti apa? Boleh next? Next. Sebelumnya, oke. Nah, arang itu kan biasa dipakai untuk yang suka panggang-panggang nih. Nah, arang yang sudah menyala tadi, dia ambil satu, lalu dia keluarkan dari tumpukan api yang menyala itu, dan dia pisahkan sendiri. Tahu apa yang terjadi? Pasti tahu ya, lama-kelamaan arang itu pasti akan mati. Setelah mati, kakek itu pun kembali memasukkan arang itu lagi ke dalam perapian itu. Dan akhirnya, apa yang terjadi? Arang yang tadinya mati, hidup kembali. Nah, kita akan lemah, kerohanian kita akan makin merosot dan memudar pada saat kita menjauhkan diri dari persekutuan dengan saudara-saudara seiman. Tidak ada seorang pun yang kerohaniannya terlalu kuat ketika dia berada sendiri. Dia tidak akan pernah mampu berada sendiri, dia tidak akan pernah mampu berdiri sendiri mempertahankan imannya tanpa ada saudara-saudara seimannya. Dan kita memerlukan mereka, kita memerlukan saudara-saudara seiman. Di dalam hidup berkomunitas, kita dipanggil untuk saling memperhatikan, saling peduli satu sama lain, saling berbagi, saling membangun, dan saling menyatakan kebaikan dan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Pertumbuhan rohani yang sejati tidak boleh hanya dipahami secara personal atau individu, tetapi pertumbuhan rohani yang sejati itu harus dikaitkan dengan komunitas ataupun secara komunal, di mana kita melibatkan tubuh Kristus, satu komunitas orang percaya. Disitulah akan terjadi pertumbuhan rohani yang sejati. Jadi tidak bisa dikatakan, misalnya ada orang-orang yang memiliki tipe penyendiri, dia tidak suka bersama-sama dengan orang lain, kita tidak bisa menyatakan dia bertumbuh dalam Tuhan kalau dia tidak bisa bersosialisasi, dalam pengertian tidak mau berbaur dengan rekan-rekan sepersekutuannya. Karena apa? Dengan kita saling berbagi, dengan kita bersama-sama, pasti akan terjadi gesekan-gesekan, dan gesekan itu sendiri akan semakin mendewasakan kita. Semakin mendewasakan kita, semakin membuat kita mengerti akan panggilan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, seringkali kita menganggap gereja adalah tempat di mana malaikat-malaikat singgah dan lain, orang-orang di dalamnya juga adalah orang-orang yang baik. Tanpa kita sadari, ternyata gereja bukanlah kumpulan para malaikat. Gereja bukanlah kumpulan orang-orang yang ideal, orang-orang yang baik 100%, tidak. Tapi di dalam gereja ada orang-orang berdosa. Kita semua orang-orang berdosa, namun sudah dikhususkan oleh Allah, sudah ditebus oleh Allah, dan disatukan di dalam satu wadah, yaitu gereja. Dan itu sudah pasti, karena selama kita masih hidup mengenakan tubuh daging ini, itu artinya kita masih ada kesempatan untuk berbuat dosa. Dan itu artinya pasti akan ada gesekan-gesekan, akan ada masalah-masalah yang terjadi di dalam gereja itu sendiri. Dan kita tidak bisa mengharapkan di dalam gereja itu ideal saja, berjalan begitu saja, tidak akan pernah bisa. Karena kita percaya Tuhan memakai setiap masalah-masalah yang ada itu untuk membentuk iman kita menjadi semakin dewasa. Nah, begitu juga di dalam Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama, kita melihat kitab Amsal dan kitab Pengkhotbah itu juga dituliskan, salah satu penulisnya adalah Salomo. Kalau Pengkhotbah itu Salomo, tapi kalau Amsal itu ada beberapa penulisnya. Dan di sini kita melihat bagaimana Salomo
begitu mengerti bahwa kehidupan di dalam komunitas memang akan dapat terasa sulit. Karena apa tadi? Pasti akan ada benturan, pasti akan ada percekcokan di dalamnya, ketidakcocokan di dalamnya. Karena tidak semua orang itu sepikiran dengan kita. Dan itu sangat terasa sulit. Dan di sini kita melihat Salomo mengerti hal itu, sehingga kalau kita lihat di sini, di dalam Amsal itu menuliskan tentang peraturan-peraturan ataupun ajakan bagi kita, orang-orang percaya, untuk bisa lebih lagi menjaga kehidupan kita, khususnya di dalam berkomunitas, di dalam persekutuan, dan juga di dalam kitab Pengkhotbah yang tadi sudah kita baca, khususnya di pasal 4 ayat 7-12, di situ menjelaskan bagaimana kekuatan di dalam kebersamaan. Ada kekuatan di dalam kebersamaan. Saling mempertajam dan saling memperkuat. Itulah tema kita pada hari ini. Tema kita saling mempertajam dan saling memperkuat. Bapak Ibu, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Amin. Semuanya pasti setuju. Dan itu artinya untuk dapat saling mempertajam, saling memperkuat satu dengan yang lainnya, kita harus bersama-sama berproses di dalam Tuhan. Bersama-sama berproses di dalam persekutuan ini. Sehingga kita bisa saling menajamkan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Proses seperti apa yang harus dilewati sehingga kita sebagai saudara di dalam Kristus bisa saling mempertajam dan saling menguatkan? Next. Oke. Proses yang pertama yang akan kita lalui, yang harus kita lalui adalah menanggalkan keegoisan. Menanggalkan keegoisan diri. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, untuk dapat saling mempertajam, saling menguatkan, kita harus bisa menanggalkan keegoisan diri kita. Di sini kita melihat Salomo menggunakan ilustrasi di mana dia katakan besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saat kita mencoba untuk menajamkan dua bilah pisau, kalau misalnya di rumah ada pisau nih, dua-duanya sama-sama tumpul. Biasanya kalau tidak menggunakan batu asah, orang pasti akan menggesekkan kedua mata pisau itu secara bersamaan, berlawanan. Dan ketika kedua mata pisau itu digesekkan, pasti akan ada bagian-bagian yang lepas dan itu menjadi partikel-partikel kecil. Dan kita bayangkan ketika pisau itu bisa menjerit kesakitan, kira-kira dia seperti apa. Dan itu proses yang harus dia lewati untuk bisa menjadi tajam. Nah, bagaimana dengan kita? Salomo menyebutkan bahwa perkataan atau tindakan yang tajam dari seorang teman itu bagaikan besi yang saling menajamkan. Jadi di sini Salomo mengingatkan kita bahwa perkataan ataupun perbuatan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita, mungkin dari keluarga kita, rekan-rekan sepersekutuan kita, itu bagaikan besi yang saling menajamkan. Pastinya tadi akan ada rasa sakit, akan ada benturan-benturan yang terjadi. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Manusia melakukannya dengan melembutkan sifat-sifat yang keras dari perilaku yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Dan itu berproses. Tidak secepat yang kita bayangkan. Untuk bisa melepaskan semuanya, untuk bisa menanggalkan keegoisan, kita harus bisa mengkikis, kita harus bisa melepaskan setiap keinginan, setiap keegoisan hati kita, yang tentu itu akan merugikan orang lain. Seringkali kita, ketika kita dalam satu komunitas, kita sering ingin didengar, tapi tidak ingin mendengar. Kita sering ingin dipahami, tapi tidak ingin memahami. Kita merasa kita yang paling benar, kita merasa kita yang paling kuat, kita merasa kita yang paling hebat, tanpa kita melihat kelebihan dari rekan-rekan kita. Dan itu sangat berbahaya. Di sini, tadi untuk mempertajam dan memperkuat, kita harus menanggalkan keegoisan diri kita. Di sini dikatakan bahwa
Proses tersebut mungkin akan menyebabkan gesekan yang akan melukai hati kita, akan menyakiti perasaan kita, atau mungkin akan menimbulkan rasa benci. Dan itu manusiawi. Manusiawi kalau dibilang, tapi kita sebagai orang percaya tidak wajar untuk melakukannya. Orang-orang di luar sana, itu hal yang terlalu sangat sering kita jumpai. Saya rasa tentu kita pernah merasakan yang namanya sakit hati ya. Jangan sampai sakit hati ini akhirnya membunuh kerohanian kita sendiri. Saya rasa kalau kita masih merasakan sakit hati, sebentar saja itu ya, kita datang pada Tuhan, kita minta kekuatan pada Tuhan, lalu kita mohon ampun, Tuhan pasti akan kuatkan kita untuk melalui semuanya. Tapi jangan sampai ini mematikan kerohanian kita. Sifat-sifat seperti ini mematikan kerohanian kita. Dan bayangkan di saat kita masing-masing bertahan dengan keegoisan diri kita, tanpa kita mempertimbangkan perasaan orang lain, tanpa kita melihat apa yang orang lain rasakan, orang lain pikirkan, bayangkan akan terjadi seperti apa. Namun kita percaya pada akhirnya Tuhan akan memakai baik orang-orang yang dalam tanda kutip tidak kita suka, orang-orang yang mungkin kita benci, orang-orang yang kita anggap dia sebagai musuh kita. Terkadang Tuhan pakai itu semua untuk menegur kita. Dari mana kita tahu, contohnya seperti ini. Kita mengatakan kita orang yang sabar. Dari mana kita tahu kita adalah orang yang sabar? Apakah ketika kita sama-sama di dalam satu komunitas yang semuanya penyabar? Tentu tidak. Tentu tidak. Tidak akan kelihatan apakah kita sabar atau tidak. Tapi kalau kita ingin melihat apakah kita seorang yang sabar atau tidak, coba kita masukkan diri kita di tengah-tengah orang yang ribut, orang-orang yang suka berantem dan lain sebagainya. Di situ akan kelihatan seperti apa kita. Tapi kalau kita mau cari aman saja, itu tidak akan pernah kelihatan. Nah, jadi di sini ingin membuktikan bahwa memang Tuhan memakai siapa saja itu untuk membentuk kita. Terkadang kita hanya mengharapkan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Kita hanya mengharapkan sesuatu yang ideal saja. Tapi tidak, ternyata Tuhan tidak ingin seperti itu. Tuhan bilang terlalu gampang, terlalu mudah. Tuhan ingin memakai baik itu hal yang baik dan hal yang buruk untuk membentuk hidup kita menjadi lebih baik. Yang pertama, menanggalkan keegoisan. Sekali lagi, bukan satu perkara yang gampang, bukan satu perkara yang mudah, tentu kita akan jatuh bangun. Tapi percayalah, ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk bisa bersama-sama menepiskan keegoisan kita, dan kita bisa mendengarkan orang lain, belajar untuk melihat orang lain, melihat apa yang orang lain butuhkan di sekeliling kita. Yang kedua, hal yang kedua, proses yang harus kita lewati adalah menerima keberadaan orang lain. Menerima keberadaan orang lain. Ini hal yang kedua yang harus kita lalui di saat kita ingin bersama-sama mempertajam dan memperkuat satu dengan yang lainnya. Setelah menanggalkan keegoisan diri, kita perlu menerima keadaan, baik itu kelemahan ataupun kelebihan orang lain. Menerima keberadaan orang lain bukanlah suatu perkara yang gampang untuk dilakukan. Dan pada kenyataannya kalau kita lihat, tentu di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering jatuh bangun ya. Melihat kelemahan orang lain, kita tidak terima. Contohnya kita bekerja dengan satu tim yang orang-orangnya mungkin kemampuannya sedikit di bawah kita, namun dia juga punya kelebihan yang lainnya. Dalam satu bidang kemampuannya di bawah kita, dan di situ seringkali tanpa kita sadari, kita meremehkan, kita memandang dia sebelah mata, tidak menganggap dia, sampai akhirnya kita jatuh dalam dosa ini. Nah, di sini kita belajar bersama-sama untuk bisa menerima kekurangan. Atau ada juga orang-orang yang mudah sekali untuk menerima kekurangan orang lain, tapi sulit untuk menerima kelebihan orang lain. Karena apa? Dia merasa ketika melihat orang-orang di sekelilingnya lebih daripada dia, dia iri. Dia merasa tersaingi dan lain sebagainya. Dia merasa bahwa, wah orang ini merebut apa yang sudah selama ini saya kerjakan dan lain sebagainya. Dia tidak mau berproses di dalamnya, sampai akhirnya yang dia lihat hanyalah sesuatu yang dia anggap merugikan dia. Padahal tidak selamanya itu merugikan. Dan di sini kita melihat
Menerima keberadaan orang lain tadi artinya menerima setiap kelemahan dan juga kelebihan yang dimiliki oleh orang tersebut. Ketika kita mampu menanggalkan keegoisan diri, maka akan lebih mudah untuk menerima keberadaan orang lain, baik kekurangan maupun kelebihannya. Kuncinya tadi yang harus pertama kali kita lakukan adalah menanggalkan keegoisan diri kita. Ketika kita belajar, ketika kita mau berproses untuk bisa menanggalkan keegoisan diri kita, belajar untuk bisa mendengarkan orang lain, maka saya percaya kita pasti akan mampu untuk menerima baik kelemahan maupun kelebihan orang lain. Mengapa kita perlu menerima keberadaan orang lain? Mengapa kita perlu menerima keberadaan orang lain? Baik itu kelemahannya maupun kelebihannya. Dengan menerima keberadaan orang lain, akan membuat kita sadar dan membuat kita sadar akan kebutuhan mereka. Ketika kita melihat kelemahan mereka, kita sadar nih, oh ini kebutuhan mereka. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita tahu apa yang harus kita perbuat kepada rekan-rekan kita. Setelah itu, hal itu juga akan membuat kita terbuka untuk menerima mereka sebagai berkat, untuk saling mempertajam dan memperkaya hidup kita. Tadi kekurangannya nih, kita lihat kekurangannya di mana. Setelah itu kelebihannya itu juga pasti akan memperlengkapi kita. Jangan sampai kita jadikan kelebihan orang itu sebagai sebuah ancaman bagi kita. Tapi kita belajar, kita berproses, kita belajar untuk menerima, dan kita yakin ketika kita sama-sama untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan orang lain, itu pasti akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Ada amin? Amin. Dan itu hal yang kedua yang kita pelajari hari ini. Yang pertama tadi, menanggalkan keegoisan, dan yang kedua, menerima keberadaan orang lain, baik kelemahannya maupun kelebihannya. Dan yang ketiga, hidup untuk berbagi. Hidup untuk berbagi. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 4, di ayat 7 dan ayat 8, saya akan bacakan untuk kita. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak berhenti-hentinya, ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 7 dan 8, itu memperlihatkan sebuah kenyataan di mana masih banyak orang-orang yang hanya hidup untuk dirinya sendiri. Orientasi di hidupnya hanya untuk dirinya sendiri. Kalaupun tidak untuk dirinya sendiri, paling untuk kalangan keluarga, orang-orang terdekat. Saya hidup untuk keluarga. Saya hidup untuk anak. Sekarang pertanyaannya, ketika anak-anaknya sudah besar, tidak ada lagi yang harus diongkosi. Anak-anaknya sudah bisa menghidupkan dirinya masing-masing. Dan sudah tidak hidup lagi bersama-sama dengan dia. Apakah tujuan hidupnya akan hilang? Kalau kita berkata, tujuan hidup saya adalah untuk menyenangkan istri dan suami. Maaf, seandainya Tuhan memanggil pasangan hidup kita, apa yang akan terjadi? Apakah secara otomatis tujuan hidup kita akan hilang? Tentu tidak. Jadi itu bukanlah tujuan utama hidup kita. Dan di sini kita melihat dalam pemikiran ini, kita melihat di ayat 8 dan di ayat 7 dan 8 tentunya sangat salah dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan sendiri tidak mengatakan bahwa hidup kita ini hanya untuk diri kita sendiri. Tuhan tidak pernah berkata demikian. Di dalam Kolose pasal 1 ayat 16, saya akan bacakan untuk kita semua. Kolose pasal 1 ayat 16 berkata demikian. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa tujuan utama hidup kita bukan hanya tentang diri kita sendiri, bukan hanya tentang keluarga kita saja, bukan hanya tentang
teman-teman terdekat kita saja. Tapi di sini dikatakan, aku diciptakan oleh Tuhan dan aku hidup untuk Tuhan. Aku hidup untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan lagi berorientasi pada diri kita. Karena kita tahu bahwa Allah sendiri tidak pernah mengatakan hal demikian. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, saat hati ini menyadari akan kebenaran tersebut, kebenaran di mana kita tidak hanya hidup untuk diri kita saja, di mana kita harus hidup untuk Tuhan, itu artinya kita harus bisa hidup saling berbagi satu dengan yang lainnya. Karena apa? Allah sendiri mengatakan bahwa kita harus bisa mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita harus bisa membagikan apa yang kita miliki satu dengan yang lainnya. Dan di sini bentuk dari kita, omong kosong orang mengatakan, saya mengasihi Tuhan. Omong kosong orang mengatakan, saya mengasihi Tuhan, tetapi pada kenyataannya, sesama saudaranya, sesama rekan sepersekutuannya saja, dia tidak bisa hidup mengasihi. Dan itu omong kosong. Jadi yang kelihatan saja tidak bisa kita kasihi, bagaimana yang tidak kelihatan. Dan itu kata Alkitab. Jadi kita harus bisa hidup untuk saling berbagi, saling memberi satu dengan yang lainnya. Untuk saling mempertajam dan saling memperkuat, pengkhotbah mengajarkan akan pentingnya nilai kebersamaan. Di sini di ayat 4, ayat 9 dikatakan, berdua lebih baik daripada seorang diri. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Ketika kita mengerjakan sesuatu yang begitu berat, kita rasakan, lalu kita hanya mengerjakannya seorang diri, tentu itu akan terasa sangat berat. Tapi ketika kita dibantu oleh rekan-rekan kita, ada orang yang membantu kita, tentu itu akan menjadi lebih ringan. Contohnya saja, seandainya tim multimedia hanya dipegang oleh mungkin Jason saja, yang mengontrol semuanya, bayangkan akan terjadi seperti apa. Pasti akan ada kesalahan di sana-sini. Jadi itulah sebabnya maka kita perlu rekan-rekan kita untuk saling berbagi. Untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Tanpa kita memahami mereka, tanpa kita mau berbagi, maka kita tidak akan pernah bisa untuk saling menajamkan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan saat kita semua mampu bersinergi, kita akan merasakan kekuatan dan anugerah Tuhan yang melimpah. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-12 di bagian B-nya, saya bacakan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Kalau hanya satu, itu gampang. 2, 3, semakin banyak, akan semakin susah. Semakin banyak akan semakin kuat. Dan itulah kita sebagai rekan-rekan sepersekutuan di dalam Kristus. Ketika kita mampu menjalin relasi satu dengan yang lain, ketika kita mampu berproses satu dengan yang lainnya, semakin banyak orang yang mampu bekerja sama dengan kita, orang-orang yang memang kita sudah terbiasa dengan mereka, pasti kita akan semakin kuat. Tapi kalau kita sendiri, kita tidak akan pernah mampu. Dan terbukti mungkin bagi teman-teman perantau, teman-teman yang merantau pasti pernah merasakan hal yang sama. Ketika dia merantau, ketika dia pergi, terus datang di dalam satu gereja, dia mendapatkan wadah di mana dia bisa bersekutu, di situ dia bisa dekat, di situ dia bisa berbagi. Akan lebih mudah bagi dia untuk menjalani kehidupannya di kota itu. Karena apa? Ada orang-orang yang membantu dia. Ada orang-orang yang akan mempedulikan dia. Tapi ketika dia tidak mau membuka dirinya, tujuannya hanya pada dirinya sendiri, tidak pernah mau berbagi, tidak pernah mau sharing tentang apa yang dia miliki, tentu dia akan susah untuk menghadapi semuanya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, masalah-masalah dalam hidup berkomunitas jangan dilihat sebagai sebuah ancaman. Tapi harus dilihat sebagai sebuah kesepakatan dan kesempatan bagi kita untuk bertumbuh lebih baik di dalam Tuhan. Jadikan setiap semuanya itu
sebagai kesempatan bagi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Itulah sebabnya masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan berkomunitas harus diselesaikan secara bersama-sama. Bukan seorang diri saja. Karena kita kalau seorang diri saja kita tidak akan pernah mampu dan kita tidak akan pernah sanggup. Kita masuk ke dalam sebuah gereja, kita bergabung di dalam wadah ini, wadah yang telah Tuhan berikan kepada kita, GMI Damai Sejahtera ini, bukanlah, kita sadari bahwa gereja ini bukanlah satu komunitas yang sempurna. Dalam perjalanannya waktu, kita melihat ada banyak sekali kekurangan di sana-sini, keterbatasan di sana-sini, baik dari rekan-rekan kita. Namun tidak hanya kekurangan saja, tapi ada kelebihan-kelebihan yang kita lihat di dalamnya. Di sini kita melihat gereja dibangun dengan segala kekuatan dan kelemahan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dan melalui kekuatan dan kelemahan itulah, setiap orang dalam gereja dapat saling membagi hidup, saling melengkapi, saling memperkaya satu dengan yang lainnya. Dan itulah yang menjadi kekuatan kita. Saling mempertajam dan saling memperkuat. Coba kita bayangkan ada di posisi mana kita saat ini. Apakah kita masih sering hanya mengandalkan diri kita saja? Apakah kita tidak mau berproses dengan semua yang telah Tuhan berikan kepada kita? Khususnya dengan rekan-rekan sepersekutuan kita. Jangan sampai kita jadikan rekan-rekan kita ini sebagai musuh kita. Dan jangan sampai kita menganggap bahwa gereja ini adalah satu wadah yang biasa saja yang dipakai oleh Tuhan. Tidak. Tuhan memakai gereja ini. Tuhan memakai gereja ini, setiap kekurangan dan kelebihannya Tuhan pakai untuk membentuk hidup kita masing-masing. Dan percayalah, ketika kita mau berproses dalam Tuhan, ketika kita mau menghidupkan diri kita masing-masing, masuk di dalam proses ini, menikmati semuanya, suka dukanya, pahit manisnya, maka percayalah kita akan mampu untuk saling menguatkan dan saling mempertajam satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu ini berkati oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita dan mengajarkan kita untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Mari kita renungkan kembali dalam kehidupan kita masing-masing. Sudahkah kita mampu menggunakan hidup kita untuk memperlengkapi orang lain? Dan kita melihat tantangan apa, kalau kita masih belum mampu jatuh bangun, tantangan apa yang sering kita hadapi? Tantangan apa yang sering kita alami? Sehingga membuat kita jatuh bangun di dalam kehidupan bergereja di tempat ini. Dan dari semuanya itu, mari kita belajar bersama-sama. Solusi apa yang seharusnya kita ambil? Apa yang seharusnya kita lakukan? Sehingga semuanya itu bisa membangun kita satu dengan yang lainnya. Dan tentunya kunci utamanya adalah mengandalkan Tuhan. Ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mampu untuk melewati semuanya. Berproseslah di dalam Tuhan dan andalkanlah Tuhan. Maka Tuhan akan menguatkan kita semua. Kita mau bersama-sama menaikkan satu pujian. Pujian ini mengatakan bahwa sebuah permintaan di mana kita ingin agar Tuhan boleh mempersatukan kita satu dengan yang lainnya di dalam persekutuan ini. Sehingga kita boleh menjadi satu di dalam Tuhan. Karena kita percaya di saat kita menjadi satu, kita akan kuat. Di saat kita menjadi satu, kita akan menjadi lebih baik di dalam Tuhan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti badan Yesus adalah satu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, kami rendahkan diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu,
kasih-Mu sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu. Mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Musik akan terus mengiringi kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita kembali mengingat siapa diri kita di hadapan Tuhan. Kita kembali mengingat sampai sejauh mana kita telah mengikuti prosesnya Tuhan. Tuhan mengatakan untuk kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lainnya, kita harus menanggalkan keegoisan kita. Kita harus bisa menerima rekan-rekan kita, apapun itu, baik kelemahan maupun kelebihannya. Dan Tuhan juga mau kita untuk bisa menjadi saluran berkat, saling berbagi satu dengan yang lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Di saat kita merasa masih banyak keterbatasan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita memohon kekuatan daripada Tuhan, pengampunan daripada Tuhan, untuk bisa lebih lagi memampukan kita memasuki pembentukan di dalam persekutuan ini. Pada kesempatan di pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang. Kami datang dengan kesungguhan hati kami dan dengan kerendahan hati kami. Engkau yang mengenal setiap kedalaman hati kami. Engkau yang mengetahui segala sesuatu yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan. Bapa yang baik, hari ini kami mau belajar untuk bisa saling menguatkan, saling mempertajam satu dengan yang lainnya, saling memberkati satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami mohon Tuhan, agar Tuhan boleh memampukan kami untuk mematahkan keegoisan hati kami masing-masing. Karena kami sadar Bapa, seringkali kami jatuh, seringkali kami tidak mampu untuk melakukan hal ini Tuhan. Kami hanya hidup untuk diri kami saja. Kami tidak peduli dengan orang-orang di sekeliling kami. Kami tidak bisa menghargai orang-orang di sekeliling kami. Kami mau belajar Tuhan untuk bisa menikmati semuanya di hadapan Tuhan. Bisa menerima, bisa memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Karena kami percaya Tuhan, mereka juga telah Tuhan siapkan untuk menjadi alat Tuhan, membentuk setiap hidup kami masing-masing Bapa. Dan kami juga percaya Tuhan, Tuhan juga memakai kami pribadi lepas pribadi untuk bisa membentuk orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Sekali lagi Bapa, mampukan kami untuk melewati semuanya Bapa. Terima kasih Yesus untuk semuanya. Pada kesempatan di hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama menaikkan syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk beberapa daerah-daerah terpencil yang ada di Indonesia ini Tuhan. Daerah-daerah yang belum terjangkau, daerah-daerah yang masih sulit untuk menerima segala sesuatunya Bapa. Kami berdoa Tuhan, agar Tuhan juga boleh memberkati orang-orang yang ada di sana.
beri mereka kesehatan Tuhan. Secara khususnya kami berdoa Tuhan, Tuhan hindarkan mereka dari virus COVID-19. Dan kami tahu Tuhan, virus ini sangat mengerikan Bapa. Kami berdoa Tuhan agar Tuhan juga boleh menggerakkan setiap pemerintah kami untuk bisa memfasilitasi setiap daerah-daerah terpencil dimanapun itu Bapa. Sehingga tidak ada yang terbengkalai. Semuanya boleh merasakan. Bapa yang baik, kami juga berdoa saat ini menyerahkan untuk perampungan dan produksi vaksin dari COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk orang-orang yang berperan penting di dalamnya. Para peneliti-peneliti, para dokter, dan semua orang-orang yang ambil bagian di dalamnya Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan memakai mereka untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Dan kami boleh melihat virus ini cepat atau lambat, tentunya atas seizinnya Tuhan, boleh terselesaikan dengan baik Bapak. Itu iman kami Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk para medis dan semua orang-orang yang terus berjuang terlibat di dalam memberantas virus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa agar Tuhan juga boleh memberkati mereka semua, menyertai kesehatan mereka, karena kami melihat tidak sedikit di antara mereka yang harus gugur satu persatu Tuhan. Kami berdoa Bapa, mari Tuhan taruh tangan belas kasihan Tuhan pada mereka. Taruh jamahan Tuhan bagi mereka. Kuatkan imun mereka, sehingga mereka juga bisa memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik kepada orang-orang yang membutuhkan saat ini Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk kota kami, kota Jakarta Tuhan, di mana pada tanggal 14 esok hari rencananya akan dimulai PSBB lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan, jika Tuhan berkenan, jika Tuhan menghendaki hal ini terjadi, kiranya PSBB ini boleh menjadi satu wadah, boleh menjadi satu kekuatan untuk bisa memperkecil jumlah corona khususnya yang ada di kota Jakarta ini Bapak. Kami rindu Tuhan juga memberkati setiap orang-orang yang berperan penting di dalamnya. Tuhan berkati mereka semua. Pemerintah juga yang mengusahakan segala sesuatunya Tuhan berkati. Kami teringat untuk gereja kami di tempat ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat yang saat ini mungkin mengalami sakit penyakit. Kami berdoa biarlah Tuhan melalui bilur-bilur darah-Mu, Tuhan memulihkan dan Tuhan menyembuhkan setiap mereka. Ketika Tuhan juga menemukan ada di antara mereka yang sedang dalam kekurangan, kami juga mohon Tuhan, berkati mereka Bapa. Dan kami rindu Tuhan, pakai setiap kami pribadi lepas pribadi untuk bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Sehingga kami juga bisa saling membantu, saling memperlengkapi satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk mereka yang mungkin bergumul untuk masalah di dalam keluarga, rumah tangga mereka. Kami berdoa juga Tuhan berkati keluarga dari setiap jemaat kami di tempat ini Tuhan. Biarlah keluarga yang ada di gereja ini boleh menjadi keluarga-keluarga yang Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami juga berdoa menyerahkan untuk saudara kami, baik Jessica dan juga Pilbert dan juga Ivan beserta Angel yang beberapa waktu ke depan akan melakukan pemberkatan nikah. Tuhan kami berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami ini. Kiranya Tuhan juga boleh terus memberkati mereka. Segala persiapan yang mereka lakukan. Segala kebutuhan-kebutuhan yang saat ini mereka perlukan. Kiranya Tuhan mencukupi segala sesuatunya. Dan kami rindu mereka dapat dipersatukan di dalam kasih Kristus. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Sekali lagi Tuhan, kami terbatas dalam menyampaikan segala sesuatunya.
Mungkin ada hal-hal yang belum kami sebutkan di dalam doa kami pada hari ini Tuhan. Tapi kami sangat percaya, kami sangat yakin Tuhan tahu isi hati kami. Bahkan hal-hal yang tidak kami pikirkan sekalipun, Tuhan mengetahui semuanya. Dan biarlah Tuhan, kami tetap terus berharap kepada Tuhan. Tetap terus beriman kepada Tuhan. Sampai akhirnya, tepat pada waktunya Tuhan saja, kami boleh melihat setiap doa-doa kami dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.